Oke, kita lanjut ke part 2 yaitu glandula tiroidea. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang hipofisis si master of gland-nya. Nah, perlu diketahui bahwa dari hipofisis itu terdapat satu jenis hormon yang dihasilkan oleh si hipofisis anterior, yaitu TSH, thyroid stimulating hormone. Hormon TSH itu nantinya akan mempengaruhi sel-sel folikular pada glandula tiroid. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, ini merupakan gambar dari ini ya. Ini dari PPT dosen yang diambilnya dari buku juga Junvera. Jadi, ini letak dari tiroid. Kalau kalian amatin di sini itu letaknya itu ada di depan dari trakea. Di garis sekitar C5 sampai T1. Itu posisinya. Lalu nanti kalau kita zoom, kita akan mendapatkan pengamatan seperti ini. Nah, pada glandula tiroid itu tidak terlalu kompleks ya guys. Jadi sedikit menghela nafas nih. Yang dapat kita amatin apa aja? Ada 3 jenis guys utamanya kalau pada tiroid. Yaitu ada si koloid, lalu ada follicular cell dan parafollicular cell. Yang ini. Jadi cara bedanya gimana? Kalau yang folikular, dia itu pokoknya ada di pinggir-pinggir dari si koloid. Ini. Di pinggir ini itu pasti follicular cell. Nama lengkapnya adalah selula. Kita tulis di sini ya. Ini nama lengkapnya ya guys, selula follicularis glandulae tiroidea. Ini nama lengkap yang baik dan benar ya. Tapi nanti saya akan menjelaskan secara ini aja ya, menggunakan ini kata-kata follicularis aja ya. Masa saya harus menyebutkan selula follicularis glandulae tiroidea ya? Panjang banget ntar videonya makin panjang yang ada. Oke. Jadi pada tiroid ini, sel-sel yang diamatin tadi pertama kali utamanya ada sel folikular. Lalu kedua ada sel parafolikular. Oke, itu 2 jenis sel yang wajib kita pahami, yang harus kita amati. Lalu ada komponen lainnya, itu adalah si koloid atau colloid violet follicles ya. Isi dari koloid ini adalah si hormon tiroidnya, yaitu T3 dan T4, serta ada satu jenis glikoprotein yang disebut sebagai tiroglobulin. Itu isi dari si koloid ini. Utamanya apa? Utamanya adalah si tiroglobulin ini. Itu adalah sel komponen penyusun utama pada si koloid adalah tiroglobulin. Oke, kita langsung masuk aja nih ke preparatnya seperti apa. Tadi kan kita sudah mengetahui nih 3 jenis hal yang harus kita identifikasi pada preparat. Yaitu apa aja? Pertama kali ini dapat kita amati dengan jelas adanya struktur yang disebut sebagai koloid. Jadi nanti bentuk selnya seperti ini. Apa nama struktur yang ditunjuk? Ya, kalian jawab aja koloid. Tapi apa komponen isinya? Komponen penyusun ini, komponen utama penyusun dari koloid, yaitu tiroglobulin. Oke? Lanjut. Nah, kalau ini kan kurang jelas ya guys. Intinya kita udah ketemu koloid. Lalu di sekitarnya ini ada sel-selnya. Untuk bisa memastikan lebih lanjut jenis sel-selnya apa, kita gunakan preparat C yang lebih besar, kali 40. Oke, ini pengamatan dari mikroskop yang gambarannya itu diperkuat 40 kali. Yang tadi 10 kali doang. Yang ini kali 10. Yang ini kali 40. Nah, ini ya. Selula follicularis glandula tiroidea, selula parafollicularis glandula tiroidea. Itu yang perlu kita identifikasi jenis selnya. Yang mana sih
Nah, kalian perlu ini aja, kalian gampangnya itu yang bentuknya bulat-bulat gini, bulat dan padat, itu merupakan selula folliculare. Ingat ya, sel sel follicularis itu dia menyusun di pinggir-pinggir dari koloid. Dia itu bentuknya cenderung lebih basofilus, warna biru dan padat banget. Nih, dan ini itu merupakan sel dari folliculare. Oke, yang ini tadi ini, yang ini lagi, ini di ujung tuh, di sini. Ya pokoknya warnanya kayak gitu, itu folikular. Yang parafolikularnya gimana? Yang mana, Bang? Parafolikularnya kayak gini, guys. Nih. Ini kalian lihat ya. Ini nukleusnya agak kurang jelas, terus dia itu gede gitu, kayak lebih pucat warnanya. Ini satu garis ini nih itu parafolikular. Lalu nukleusnya itu di tengah-tengah. Oke, mana lagi nih? Kita cari lagi ya untuk parafolikular. Nah ini nih parafolikular. Terus ini parafolikular. Oh banyak banget guys ini. Ini nih. Ini kayaknya parafolikular juga. Tuh. Yang ini nih parafolikular ini dapat diamati dengan jelas ya, dapat dibedakan. Kalau yang kayak gini apa? Folikular, kelihatan padat di warnanya. Tapi kalau yang kayak gini parafolikular. Biar lebih jelasnya, kita beralih ke gambar yang ini. Ini merupakan perbesaran kuat kali 100. Nah, ini lebih jelas kan guys, yang parafolikularnya kalian lihat nih, ini satu sel nukleusnya, lalu nanti di sekelilingnya itu ada sitoplasma yang lebih pucat warnanya. Yang ini sel parafolikular. Sedangkan yang ini, dan ini itu adalah sel folikular. Jadi nanti misalnya pertanyaan kayak gini, apa nama sel yang ditunjuk pada gambar berikut? Ya jawabannya kalian jawab panjang aja ya. Yang ini tadi, Cellulae parafollicularis glandulae thyroidea. Itu sulit kali weh. Oke, udah aman ya. Oh ini ya, ada satu lagi nih. Ini kira-kira kalian penasaran nggak ini apa? Ini warnanya merah nih bang, kayak nukleus juga. Bedanya warnanya beda dengan yang ini. Kalau ini warnanya ungu, yang ini warnanya merah. Jadi itu adalah kapiler ya, pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Aman ya? Ini pembuluh darah juga nih, pembuluh. Pokoknya warna merah-merah itu pembuluh darah. Oke, untuk identifikasi sel-selnya udah selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang hormon-hormon yang dihasilkan oleh sel-sel tadi. Sel ini yaitu adalah sel follicularis menghasilkan hormon apa sih? Jadi sel folikular dia menghasilkan jenis selnya itu disebut sebagai sel tiroid. Tiroid itu terdiri dari apa? Dari T3 dan T4. Oke. T3 kepanjangannya adalah tironin maksudnya. Bukan tropin lagi ya. Kalau tropin beda banget malah, beda arti. Sedangkan yang T4 tetra tironin. Atau nama lain yang digunakan yang populer juga itu adalah tiroksin. Ini nama yang populernya. Sedangkan yang ini nggak populer. Tapi secara nomina anatomika ini benar. Oke? Kita hapus dulu. Aman ya? Hormon yang dihasilkan oleh sel folikular itu adalah T3 dan T4. Dua-duanya ini disebut sebagai hormon tiroid. PH, hormon tiroid. Kalian jangan sampai kebalik ya guys.
hormon tiroid itu terdiri dari T3 dan T4. Nggak satu doang. Oke? Selanjutnya adalah selula parafolikularis. Dia menghasilkan hormon apa sih? Jadi ada satu hormon yang disebut sebagai kalsitonin. Nah, kalsitonin ini fungsinya itu untuk meregulasi kadar kadar kalsium dalam darah kita. Jadi kalau kalsiumnya tinggi dalam darah kita, itu nanti akan diregulasi oleh si kalsitonin. Jadi maksudnya itu diturunkan agar gak hiperkalsemia. Oke? Ya, intinya begitu doang sih guys untuk glandula tiroidea. Nggak ribet. Paling disuruh identifikasi jenis selnya apa, ini strukturnya apa, lalu nanti ada jenis hormon yang dihasilkan itu apa. Ingat ya, T3 dan T4 itu adalah hormon tiroid. Satu kesatuannya hormon tiroid. Lalu kalsitonin itu adalah jenis hormon yang dihasilkan oleh si sel parafolikular. Oke, kita cukupin di sini untuk glandula tiroid.